Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok. Sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'atsiru aslan wala yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la buddha min ayyasbiqa hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering terjadi. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir itu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Loh, berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan bin mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan. Justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kapan gak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tok. Sudah enggak usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur ya teman kamu yang tidur di kamar. Enggak terima Bu, ya ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur itu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Woe ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku iku rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah enggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok enggak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini.
Setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagongan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah, hakikatnya melakukan wajib. Dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngajine ra khatam, dadi nglakoni mubah ku mengira tetep mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah wa minal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan wis seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lah anak mikir untuk gaji. Nah petani enggak mikir nggak dapat gaji. Oh, itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng. Enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah enggak menang dalam